response dari speaker kita. Tandai. Oh, iya. You were riding on my way, being so over everything you needed in that way. That praise goes on. You Please welcome Michael Ho and Vina. Halo, selamat datang. Ya, perkenalkan nih Ci Erni. Ya. Iya, kita juga tahu kalian loh. Silakan yuk Vina duduk sebelah suaminya nanti. Bentar ya. Iya. Iya, Bapak santai, saya yang tegang, Pak ya. Sebelah sana boleh, saya yang paling kiri. Iya. Ya, ya udah bener gini aja. Mic-nya tadi. Dipanggil lagi MC mereka. Harus bener ya, silakan. Halo. Halo. Halo, Vina. Halo, mereka. Salam kenal ya. Welcome to You Agency. Ya, thank you sudah mau hadir untuk sharing pengalaman dan ilmunya buat kita semua ya. Ya, oke. Langsung mulai ya ini kita ya. Iya, langsung. Udah nggak sabar bapaknya ternyata. Oke. Nggak enak terlalu basa-basi ini jadi Oke, basi. setiap. Oh. Yang pertama, background sebelum di Prudential. Boleh ceritain, Michael? Oke, teman-teman perkenalkan ya, saya Michael Hoe. Nah, mungkin tadi dari video profile juga kamu sudah kelihatan ya. Jadi background saya pertama itu saya itu anak papa, bantu papa lebih tepatnya. Jadi dulu sebelum jalan Pruden, aku bantu papa. Jalan ini di bisnis laundry. Nah, mungkin dari beberapa kalian sudah tahu brand saya kan ya, puji Tuhan beberapa kali dipanggil sama Pruden, sempat bawain nano, jadi aku sempat sharing berapa kali. Papa laundry kita merek Oxy. Nah, jadi mungkin kalau kita ndak bisa cuci di rumah, bisa cuci di Oxy. Mereka, kayak pura-pura nggak tahu, padahal udah tahu itu semua itu mereka. Mereka Makanya. Hah? Ya, jadi background pertamanya juga sudah ada usaha bisnis keluarga Oxy Laundry ya di Surabaya dan sekitarnya. Kalau dengan Vinanya sendiri, Kalau aku backgroundnya ibu rumah tangga,
Dulu itu aku benar-benar nggak mau kerja ya sebenarnya. Tapi sebelum Fokus urus anak gitu ya, ya. tapi sebelum di Prudent itu akhirnya aku sudah memutuskan kerja duluan. Tapi ya itu kerjaanku punya pet shop aku. Itu sebelum di Prudent. Oke, jadi dua-duanya sudah punya bisnis sebelumnya. Nah, terus bagaimana nih awal mengenal Prudential dan pandangan awalnya tentang dunia asuransi? Oke, sebelum aku cerita ke situ, jadi aku sedikit tarik sedikit ceritanya supaya kita gini satu satu line ya. Jadi maksudnya kalian paham juga kenapa bisa sampai kita dari laundry, ada pet shop juga. Jadi kan papa itu kan istilah ya kalau orang tua kan sudah makan garam dunia kan sudah jauh lebih baik daripada kita kan. Nah, jadi papa itu kan berusaha selalu belajar dan mengajar kita ketika kita bikin usaha, ketika kita bikin kerjaan, bisnis, jangan sampai kita di kerjaan itu kamu tuh hidup dan mati di situ. Maksudnya kamu tuh di sana terus gitu loh. Nah, karena kenapa? Kan dunia ini kan banyak banyak jalan kan. Kita bisa pergi liburan, kita bisa menikmati hidup. Nah, tapi kalau kita kerjaan kita dan kita di situ stuck, maksudnya kayak kita harus bertahan di tempat itu terus, kamu nggak akan bisa menikmati semua ini sebenarnya. Nah, jadi papa itu ajarin kita bangun bisnis atau bangun kerjaan yang dimana kerjaan itu bisa autopilot. Dari situ puji Tuhan Oksi itu lahir di 2017. Di 2017 jalan kurang lebih 2-3 tahun ya itu handle baik, maksudnya baik kita sendiri kan. Sampai sekarang pun Oksi itu nggak franchise, jadi semua under kita semua. Nah, yang dimana kita belajar dari laundry koin ini kita belajar dari nol yang dimana semua operasional sistem apa segala macam itu kita create sendiri yang dimana sebenarnya ada jual juga kok sistemnya, cuman nggak sesuai ekspektasi apa yang kita mau dan apa yang kita inginkan. Nah, akhirnya kita belajar. Nah, dan aku pun belajar dari seorang papa saya itu. Kita bangun bisnis kan autopilot kan, kita ngomongnya kan lebih autopilot. Jalan 3 tahun, puji Tuhan yang sistem yang kita beli, yang kita bikin itu membentuk satu apa namanya environment laundry yang dimana kita nggak di sana dong laundry sendiri yang masukin cuciannya orang, kita yang setrika enggak. Nah, singkat cerita jalan kurang lebih tiga tahunan, 3 tahun setengah. Oksi puji Tuhan sudah autopilot yang dimana ya kita cuman apa manage by call. Di situ aku mulai nganggur nih istilahnya. Jadi istilah kan kerjaanku itu kan WFA, work from anywhere juga kan. Maksudnya biar di rumah, mau di kantor juga bisa gitu loh. Nah, setelah itu aku kan mulai istilahnya setelah nikah 3 tahun ini kan akhirnya aku nikah 2019 akhir kita nikah 2020 COVID kan. COVID yang dimana aku sebagai orang tua akhirnya mikir kayak wah aku sudah punya tanggung jawab nih ada istri dan ada anak. Nah aku tuh pengen pengen juga kan own my own business gitu loh. Nah akhirnya aku coba nih minta modal ke papa boleh nggak aku mau bikin bisnis baru, nah, yang dimana kebetulan aku ada channel dari keluarganya istri saya dari Vina itu pet shop. Jadi akhirnya kita running pet shop di 2021 kita buka, 2021 2021 kita buka, yang dimana aku masih double job itu, jadi aku masih bantu papa full dan aku akhirnya ngurusi pet shop juga. Nah, tapi ketika aku buka pet shop ini, aku tuh nggak mau seperti toko-toko offline yang pada umumnya, yang dimana kita kita yang punya, tapi kita di situ duduk jadi kasir, duduk jadi pelayan. Nah, di situ aku pun istilahnya menerapkan apa yang diajari papaku yang di Oksi itu. Kita kita atur beli sistem, atau kita ngurus operasional gimana ceritanya sampai pet shop ini tuh bisa autopilot juga gitu loh. Akhirnya setelah itu berjalan. Nah, pertama kita ya kok memang teman-teman ketika kita bisnis sama orang tua yang dimana modalnya unlimited, dan kita ketika kita dapat modal yang limited, kalian akan mulai berpikir kok, maksudnya kayak untuk melakukan bisnis suatu bisnis ini kalian akan sangat berhati-hati, kalian akan sangat mikir berkali-kali gitu loh. Nah, di situ ketika akhirnya aku pertama kayak bilang gampang lah bikin beli sistem gini segala macam. Nah, ternyata sistem yang kita mau beli itu enggak semurah yang kita pikir. Nah, dari situ akhirnya aku mulai ya mau nggak mau harus memberanikan diri dong, memberanikan diri ya beli sistem, kamu atur
tokomu gimana, bisnismu gimana, kamu apa namanya running ini tanpa kamu di sana, tapi maksudnya kamu tuh by phone semua. Ya istilahnya aku berusaha create itu juga gitu loh, apa yang kayak aku create di Oxy kemarin. Akhirnya jalan awal tahun 2020 pertengahan tahun 2021 jalan dan kita ya harus memberanikan diri juga ya akhirnya jalan dan ya sistem yang kita bentuk selama hampir 1 tahun itu akhirnya ya kita terbentuk apa yang kita mau. Oh oke, aku mau kayak gini nih. Nah di 2022 mulai nganggur. Nah tapi tadi kan ada yang di video profile juga saya itu yang saya join di 2021 Desember kan. Nah jadi ceritanya gini, saya sama Iswandi itu teman SMA. Teman SMA, jadi kita kan sudah berapa tahun ya, enggak pernah ketemu. Nah, ketemu di Surabaya, ketemu itu di gereja waktu itu. Nah, akhirnya ketika Iswandi sudah mulai jalanin Prudent, Iswandi kan ngajak makan kan. Nah, teman-teman jangan ikutin jejak saya teman-teman ya. Kalian bisa sharing ke orang lain juga. Dulu ketika waktu aku masih kerja di Bantu Papa, aku sombong. Maksudnya kayak aku merasa aku di atas segalanya gitu loh. Maksudnya kayak aku tuh nggak lebih rendah daripada orang lain. Nah, ketemu Iswandi kalau apalagi Iswandi ngajak jalanin agent. Waduh, sorry Paul, tuh saya teman-teman, aku dulu menganggap remeh. Menganggap sebelah mata seorang agent kayak gimana. Nah, aku mau ketemu Iswandi pun aku nggak mau. Tapi karena memang waktu itu ya aku selama hidupku nggak pernah buka asuransi dan pas waktu itu papa kan sempat waktu tahun 2020 kena sakit di akhir tahun itu ya stres gara-gara COVID, income nol, yang dimana ternyata impact banget di keluarga aku dan papaku tuh orangnya tipikal nggak pernah mau cerita ke anaknya. Jadi kita anaknya itu buta, kita nggak tahu kenapa tiba-tiba papa sakit dan akhirnya ketika papa sakit di rumah sakit baru mama cerita, ya papamu stres. Yang dimana income dulu banyak, toh tiba-tiba di detik itu sampai kurang lebih ada 6-8 bulan income papa tuh nol. Jadi papa pakai uang tabungannya dia, beberapa tabungan masa tuanya dia, akhirnya kepake semua. Yang di situ akhirnya baru aku mulai sadar, oh ternyata asuransi penting banget ya. Makanya akhirnya yang waktu pas 2021 Iswandi masuk, mulai deketin aku tuh mulai kayak apa namanya, ada sombongnya, tapi mulai curious juga bertanya-tanya, Iswandi asuransi apa sih gitu loh. Nah, dari situ baru akhirnya ditawari apa sama Iswandi jadi agent. Nah, tapi sebelum sebelum ini yang mungkin kalian harus dengar cerita istri saya, soalnya dia yang lebih skeptis lagi soal asuransi. Wah, seru ini kayaknya ya. Part 2. Oke. Nah, Revina. jadi itu di tahun 2022 lah ya, 2022 awal, itu Iswandi itu udah sering banget ngajai dia pergi makan. Tapi pertama-tama aku kayak pikir cuman mengejar supaya kayak kita buka polis gitu loh. Terus habis itu pertama waktu 2022 Maret itu juga kebetulan pas waktu anakku yang kedua lahir. Jadi akhirnya aku ngomong ke dia, wis gak apa-apa lah, kita perlu kayak emang buka asuransi. Soalnya kalau sampai aku ataupun anak-anak ada apa-apa, ya aku tahu sih, maksudnya mertuaku tuh pasti bantuin aku. Iya. Dalam pengobatan mertuaku pasti bayari, aku tahu. Cuman kayak aku tuh bayangin kalau ada di posisinya dia sebagai laki itu kayak gak bagus ya kalau kayak gitu. Harus punya tanggung jawab sendiri. Nah, tapi kalau misalnya kita itu nggak bisa siap dengan dana yang keluar banyak secara tiba-tiba ya kamu harus beli asuransi. Makanya waktu itu aku akhirnya ngomong ke dia, wis Iswandi itu lah datang terus toh. Sampai akhirnya aku tuh terganggu. Sampai akhirnya aku bilang, wis buka polis saya karuan supaya Biar dia nggak PDKT lagi. supaya dia wis gitu. gak usah terlalu ngejar-ngejar ya. Wis akhirnya kita buka berempat asuransi kesehatan. Emang kebetulan kita tuh nggak ada yang punya asuransi kesehatan. Soalnya benar-benar pikirannya dia itu dia ngerasa dia punya papa yang Bisa selalu backup. ya selalu bisa backup. Ya wes. Terus setelah kita wes buka 4 ya wes Iswandi wes gak terlalu deket lagi Iya. kan. Terus tiba-tiba nih bulan Juli, jadi dari Maret sampai Juli itu dia udah nggak terlalu deketi gitu loh. Terus Juli tiba-tiba dia datang lagi terus. Dia datang ke tokoku terus. Jadi kan pet shop waktu itu kan tokoku masih buka ya pet shop itu. Itu Iswandi datang terus kayak tiap hari kayak isap Bawa anjingnya.
Enggak, Oh, enggak. nggak bawa anjingnya, Enggak, dia itu teman-teman. nggak ada peliharaan juga loh. Nah, itu pertanyaannya berarti ya. Iya, jadi dia tiba-tiba kayak emang datang terus ngajak DE makan, terus misalnya ngomong ke DE kayak wis gak usah pergi. Iswandi malah datang bawa makanan. Jadi aku wis kayak ini nggak ada cara lain, Hai, iya, gitu. nggak ada cara lain untuk menolak DE datang kan? Karena DE datang juga apa maksudnya kayak bertujuan baik ngajak makan atau ngasih makan. Ya wis kita pasti kan menerima toh. Sampai akhirnya mungkin karena pergi berdua terus Mbak DE makan siang gitu ya sampai akhirnya September itu DE memutuskan untuk kayak ya wis tak coba aja gitu DE. Soalnya memang kebetulan waktu itu karena tokoku tuh juga udah autopilot, dia ini bisa siang-siang bolong itu jam 12 diajai orang badminton, DE pergi badminton. Diajai orang nongkrong, DE nongkrong. Jadi kayak wis padahal DE itu masih umur berapa loh, tapi kok kayak wis pensiun dini gitu loh. Jadi aku Malah sekarang bingung ya kalau nggak ada kegiatan ini ya. jadi kayak dia juga udah mulai kerasa kok aku jadi orang ya kok kayak gini banget gitu loh. Kok aku ini masih umur berapa tapi kok udah ngerasa cukup gitu loh. Kalau boleh tahu umur berapa Michaelnya? Waktu itu 2022, berarti saya belum 30 waktu itu. Oh, Waktu itu dia sebelum 30 tapi dia udah kayak orang pensiun. Dia udah kayak siang-siang diajak pergi ya, ayo kayak diajak badminton, ayo. Mungkin itu ya, jadi dia mulai kerasa dia nggak oke, akhirnya Iswandi coba ngajai ke Pruden, akhirnya dia mau. Nah, waktu dia bilang ke aku mau jalanin Pruden, aku tak jadi agent, aku langsung bilang kayak, "Nah, kamu ini nggak gila banget ta? dah gitu ya. Kamu ini gila tak jadi agent? Gak. Kalau jadi agent nggak mau, aku nggak mau sih. Nanti pasti orang mikir kita bangkrut ta, opo ta. Aku sih Image nggak mau. jelek ya. Gitu. Karena aku tuh punya pemikiran kalau jadi agent tuh kayak sorry Sudah to nggak say, ada tapi kerjaan gitu. Oh, ngemis. kayak ngemis gitu loh. Kayak misalnya nawari orang, ngejari orang itu aku skeptis banget soal itu. Aku kayak nggak mau. Anti, ya. Heeh. Nah, terus habis gitu, tapi DE tetap bersikokoh kayak mau kan. Sampai akhirnya DE mulai ikut datang ke kantor kayak gini-gini, kantor sistem gini. Nah, DE menjalani itu selama 2 bulan. DE beneran loh nyobai kayak maksudnya ngajak ketemu orang kayak gitu. Tapi aku tuh nggak pernah ikut. Aku nggak mau. Like, kamu Sembunyi-sembunyi itu enggak. enggak. Tetap Dia, izin. dia tetap ngomong, tapi aku Oh. bilang ke dia, aku nggak akan pernah membantu kamu. Kamu kalau Nggak mau suka. jalan nonoy. Tapi aku nggak mungkin bantu kamu. Aku tak ngurusi toko aja, wis aku toko aja gitu. Oke, seru nih ya Terus teman-teman. akhirnya di bulan November itu dia bilang ke aku, please satu kali ya, Bo, gantiin aku ke kantor kayak gini, ke kantor kayak datang-datang hari ini gitu. Terus itu aku bilang kayak gak bisa, aku soalnya jagai anak. Aku selalu alasannya aku jagai anak. Soalnya sebenarnya toko kan bukan tak jagai, toko loh wis maksudnya Jalan ada sendiri. karyawan gitu loh. Nah, sampai akhirnya dia bilang, wis kali ini aku sing jagai anak-anak, kamu datang ke kantor. Terus habis gitu aku mikir kayak aduh iki aku wis gak ada alasan lain lagi lek wis kayak gini kayak gini ya wis aku mikir halah ya wis lah paling aku datang ke kantor kayak gini aku kan cuman kenalnya Mbak Iswandi aku nggak kenal Mbak orang-orang yang lain di sebelahku jadi aku ya wis nggak perlu ngajaki orang ngomong aku pikirnya gitu ya wis nggak apa-apa aku datang kantor kayak gini nyanyi-nyanyi semua kayak gitu tuh aku muales nggak meloi sama sekali aku diem aja nggak mau toh soalnya kan memang dari waktu datang itu wis punya hati sing menolak gitu loh. Nah, sampai sana waktu akhirnya pembicara itu ngomong, dia itu sharing tuh dia cuman sesimpel waktu itu yang cerita itu Ko Stephen Stanley, cuy. Backgroundnya pembicaranya itu tak kasih singkat cerita ya, dia itu guru matematika fisika kimia. Dan dia itu guru top di sekolah Saint Louis. Nah, sekolah Saint Louis itu lah wes sekolahnya api ya toh nggak mungkin areknya nggak pintar. Terus dia bisa jadi guru di sana, guru les private yang paling diincar gitu loh. Jadi aku cuman mikirnya sesimpel, oh berarti guru ini pasti secara hitungan pasti pinter. Sak pinter-pinternya aku ngitung, pasti DE jauh lebih pintar daripada aku. Nah DE singkat cerita DE rela meninggalkan pekerjaannya itu guru les private, terus DE mau mencoba nih bisnis asuransi. Karena DE punya hitungan bahwa misalnya nanti kerja di sini tuh punya income lebih besar daripada DE jadi guru les private. Jadi akhirnya aku waktu pulang gara-gara aku tuh gak bisa ngomong sama siapapun. Akhirnya terpaksa aku tuh denger no Ko Stephen Stanley ngomong terus. Jadi akhirnya aku mikir waktu pulang kayak tapi ya benar juga sih aku jalanin asuransi ini aku loh nggak butuh modal apapun. Maksudnya nggak DE juga nggak perlu minta papai modal. Maksudnya resiko itu nggak ada dalam uang itu nggak ada. Paling-paling ya cuman
ditolak tok gitu. Aku cuma mikir gitu. Terus itu aku kan wis bulan November ya. Jadi aku pulang aku ngomong ke DE akhirnya. Wis nggak apa-apa, ayo dicoba aja. Terus DE sampai kaget loh. Kamu iki apa oh siapa sih ngomongin Pulang-pulang kamu? kok langsung yes gitu ya, langsung oke ayo jalan. Tapi aku ngomong ke DE, tapi aku mau kasih syarat dulu ya. Like misalnya ini nanti kan 2 bulan toh sisa waktunya. Selama 2 bulan ini, like misalnya aku mencoba dan nggak menjadi apapun, ojo maksa aku buat terus lanjut. Jadi waktu itu cuman ngincernya untuk naik AAB. Cuman mikirnya omset 300 juta itu. Like pokoknya itu nggak kecapai, aku ambek kamu harus stop di sini. Ojo nyentuh asuransi lagi. Waktu itu aku memang sudah kasih timeline kayak gitu. Itu November. Itu November. Iya. Itu November gitu. Terus ini langsung lanjut lagi dah. Terus habis gitu selama 2 bulan itu menjalani sama dia, list namanya itu banyak dari dia. Karena aku ngomong ke dia, aku malu lek kamu suruh aku ngomong ke circleku, aku malu. Tapi lek misalnya kamu ada data list nama, kamu minta aku buat nemeni kamu, ayo, nggak apa-apa. Garap sing circlemu dulu aja. Ya wes, terus singkat cerita ya ada penolakan itu ada. Tapi ternyata ketika waktu aku sama dia jalanin, waktu kita cerita, aku sekarang juga di Prudential loh. Kayak gitu. Padahal orang-orang kan juga tahu tokoku ya tetap sih buka gitu loh. Nah, aku tuh jadi bisa lihat bahwa oh ternyata orang-orang itu bahkan nggak ada satu orang pun loh yang nanyai, "Dek ini bangkrut ta?" Atau apa itu ternyata nggak ada. Cadangan yang kamu kira pertama bakal dikira orang-orang negatif, bangkrut segala macam nggak ada. Itu nggak ada. Malah mereka positif ngelihatnya. Malah mereka itu ngomong kayak, oh kamu dek prudent lah sekarang. Oh ya wes kayak gitu nanti nextnya like, misalnya aku ada asuransi tak tanya Cari kamu aja gitu. Nah, aku jadi mikir loh, iki kok nggak kayak sesuai dengan Bayanganmu di bayangan awal. di awal gitu loh. Jadi sampai akhirnya terus selama 1 bulan kita jalanin November itu kita prospek-prospek orang gitu. Prospeknya itu malah yang circle yang ring 3, ring 4 gitu. Itu malah sing segampang itu untuk oh ya wes tak ambil. Malah circle satu kita itu yang paling susah. Iya, paling susah. Itu yang paling susah. Jadi akhirnya aku merasa kayak oh ternyata nggak sesusah itu ya. Ya wes lah dicoba. Terus mari gitu waktu ngerasain dapat sungguhan komisinya, itu aku ngerasa kayak loh beneran ada loh ini uangnya. Soalnya aku tuh mikir ya waktu kayak Iswandi ngasih aku hitungan-hitungan nih, aku mikir kayak lagi mosok sungguhan sih. Waktu aku direkrut sama Iswandi tak tanyai, Is kamu sekarang per bulan wis berapa? Terus dia bilang ke aku, pokoknya nominalnya pokoknya 2 digit gitu ya. Aku bilang, gak mungkin Is. Tak bilang gitu. Bayangin itu Iswandi wis bilang wis ada hitungannya semua. Aku bilang gak mungkin Is, gak mungkin. Jadi aku bener-bener waktu aku ngerasain komisinya closingnya berapa, dapatnya berapa, itu aku baru bener-bener kayak, wah iki emang beneran sih ada uangnya kayak gitu. Terus mungkin nanti naik ke AAB-nya ini gantian deh. Iya. Berapa hari, 1 hari itu ketemu berapa orang setelah memutuskan oke mau join itu? Eh, Seintens apa itu? tapi gini, aku tuh bukan nyombong soal apa gimana ya. Cuman pas waktu ngejar itu, aku tuh nggak sampai senafsu itu sebenarnya. Cuma saya kayak aku tuh pokoknya kayak aku harus ketemu orang, tapi aku buka mulut. Nah, jadi aku ketemu jujur aku nggak ngitung sih. Tapi kalau mungkin dirata-ratain 1 hari cuma 1 paling sih. Iya, iya, tapi aku rata-ratain ya, karena kan dulu kan aku kan badmintonan. Nah, sekali badminton kan bisa ketemu sampai belasan orang. Jadi pas waktu ketemu, duduk istirahat itu, ya aku cerita. Ceritanya ke satu orang atau langsung ke Enggak, aku cuma pas itu cerita-cerita. Aku kan ya kan yang dimana aku dapat dari sistem, aku tuh belajar kayak gini. Ketika kamu mau ditanya orang, hal yang kita harus lakukan dulu pertama apa? Kita bertanya dulu, apa kerjaanmu? Ya, jadi kan kita kan mancing dulu kan, loh, cek kerja opo, loh, ti kerja opo, loh, su kerja opo, loh, ku kerja opo. Nah, kamu mancing pertanyaan itu dulu. Kalau memang orangnya istilahnya responsif, atau orang responsif dan memang istilahnya mau bangun hubungan sama kita juga, itu akan bertanya balik kok. Nah, ketika aku bertanya duluan, ya memang ya nggak semua nanya balik sih. Cuman memang tapi kan kalau memang orang-orang yang good attitude kita ngomong ya, maksudnya memang orangnya kan bagus juga. Ya memang ada juga yang ya oh kerja apa ini.
Sudah diam gitu loh. Nah, tapi ya dari belasan orang paling tidak ada 10 nanya balik gitu loh. Berarti kan aku bisa bilang ya berarti a good number persentase gitu loh. Kamu tanya dari anggapan 18 orang yang nanya balik 10 orang. Berarti kan more than 50% gitu loh. Nah, iya. Jadi aku jawab sekarang, oh iya aku apa sambil running anu juga aku jalan di Prudential juga. Nah, cuman yang kemarin aku diajari Iswandi itu ketika ketika aku ngomong aku di Prudential, aku nggak mau, aku sangat anti ngomong kalau aku coba-coba. Karena kan ya istilahnya kayak kalian paham lah ya. Namanya coba-coba kan nggak enak ya. Coba-coba tuh nggak enak, tapi ya aku langsung ngomong, oh ya aku jalan sambil jalan di Prudential juga soalnya. Nah dari situ ya aku keep doing it. Tapi ya soalnya jujur memang waktu aku mulai jalan dari bulan Oktober zero. Aku nggak dapat hasil sama sekali. Nah, aku mulai memetik manisnya itu ketika di akhir November. Yang dimana ya, maksudnya beberapa circle luarku itu sudah mulai mengenal kan. Oh, ini Prudential. Nah, pendekatan itu penting. Jadi yang dimana ya aku berusaha yakinin aku di sini bukan cuma coba-coba gitu loh. Aku bukan coba-coba, ya aku setiap kita ke kantor kita upload aja lah gitu loh. Kan nothing tulus juga kan, kamu upload gak bayar juga kok. Nah jadi kita upload, tag aja. Paling tidak kita memastikan kita hidup di kantor ini. Gitu loh. Itu yang hal dasar yang kita melakukan waktu itu. Jadi nunjukin ke sorry, ke teman-teman yang sempat kamu promosi kalau aku prudent itu nunjukinnya dengan cara branding sosmed ya. Iya. Kalau dia bilang, oh gitu kan, gitunya apa? Dan kamu kalau kamu apa? Oh aku sambil jalan di Prudential juga. Terus itu dulu. Biasa kayak gitu. Kalau dulu ya Caya, dulu aku kan ya sampai sekarang sih. Aku biasa kayak ulang ada orang baru, aku kan nanya kan, loh, eh aku sekarang lihat gini, aku tuh bukan berarti salah atau benar teman-teman ya. Kalian kalian tolong difilter sendiri ya. Apa yang bagus diambil, yang jelek tolong dibuang. Nah, jadi aku tuh dulu aku tuh nggak milih-milih nasabah sebenarnya. Nah, jadi aku tuh sekarang lihat-lihat orang juga. Ketika aku ngomong, oh aku di Prudential, nah gini-gini. Nah, aku biasanya nggak mau terlalu nembak langsung, tapi aku cuma langsung ngomong, pasti no loh, kalau kamu itu ada polis, kamu mengerti kan manfaatnya. Kalau kamu butuh bantuan, aku mau bantu kok. Toh, maksudnya kayak, kalau kamu mau butuh bantuan, aku mau bantu, tapi kalau kamu istilahnya, ya aku selalu ngomong gini, pastikan kamu sama agentmu kamu deket. Aku selalu ngomong kayak gitu. Pasti lo kamu sama agentmu kamu deket ya. Kamu apa-apa supaya kamu gampang nanya. Aku bilang kayak gitu. Tapi kalau kamu mungkin kalau kamu ya maksudnya aku bilang kayak gitu karena aku sempat dapat nasabah itu yang agentnya itu bank. Nah yang di bank kan Kamu tidak ada bilang. iya tidak ada agent yang pasti kan. Pasti ya. Nah jadi aku pakai itu. Nah jadi ada beberapa pasti no kamu sama agentmu kamu bisa kontak. Tapi kalau kamu nggak ada yang kamu bisa kontak, kamu bisa kontak aku bantu. Aku mention kayak gitu. Jadi istilahnya aku nggak menyenggol sana, aku nggak menyenggol sini juga gitu loh. Karena nasabah itu pinter teman-teman. Maksudnya kayak kalau kita di luaran kita menjelek-jelekan sana, mereka pasti tahu kok. Loh, kamu ini kenapa kamu menjelek-jelekan situ juga? Nah itu aku dapat dari mana? Dari sistem kantor. Nah jadi kayak istilahnya aku ya kita kita main sehat aja. Toh aku tidak menyenggol sana, tidak menyenggol sini ya, tapi aku mention kamu hati-hati loh ya. Kamu kalau ambil di bank, agentnya nggak jelas. Kalau kamu klaim takutnya, aku nggak bilang pasti, aku takutnya kamu dilempar-lempar, dipimpong-pimpong, malah kamu nanti mangkel sama perusahaan asuransi tersebut. Gitu sih, Ci, aku biasanya. Jadi aku apa istilahnya hujan. Jadi aku tiba-tiba selalu berusaha membuat image yang sehat gitu. Iya, Ci. Menjawab ya teman-teman ya. Cuman ada satu yang aku masih penasaran. Mundur tarik dikit ya ke belakang. Kan sudah punya bisnis. Nah, Iswandi itu pertama kali waktu pendekatan berbulan-bulan ngajak makan itu BOP-nya apa ke Michael? Kok bisa Michael itu mau gitu loh. Jadi aku ngomong aku sebagai agent ya teman-teman ya. Aku nggak mau aku sebagai leader, tapi aku sebagai agent dan manusia biasa yang dimana kalau aku jujur waktu itu aku terlalu banyak tahu soal OR, soal apa AB generasi, aku malah nggak mau jalan. Aku merasa ribet.
Bener, pasti ada yang merasa gitu juga ya. Ya, Ya, jujur hal simple yang aku bikin aku penasaran, Iswani cuma ngomong gini, ketika kamu jadi leader, komisimu 2 kali. Nah, dan ketika waktu itu kan aku kan jual, istilahnya kan aku jualan barang apa bisnis konvensional kan ya, yang dimana kan kamu cuan 1 kali kan, ya, kamu seumpama nih beli kandang, toh beli kandang, aku modal kandang 400.000 seumpama, aku jual 600.000, cuman 200 aku ribu. cuan 200.000 kan, Cuman terima 1 kali. cuma terima 1 kali Ya, kan. Nah, sesimpel Iswani cuma ngomong, kamu kalau jadi leader, kamu jualan kandang nih, toh harga 600.000, modal 400.000 kan. Nah, kamu terima 200.000, tapi plus lagi, dapat cuan lagi 100.000. Terus aku mikir kayak sesimpel kayak, loh, berarti modalku lebih kecil dong. Aku dapat istilahnya harga grosir dong, istilah gitu loh. Nah, jadi ketika Iswani ngomong, pokoknya kalau kamu jadi leader, kamu closing sekali, kamu cuan 2 kali. Jadi kayak aku sesimpel itu, kayak aku langsung mikir, enak ya. Aku langsung mikir waktu itu kan yang kayak semua kan Iswani kan bilang anggapan komisi apa 30%. Kan waktu itu kan unit link kan. Kamu closing 100 juta. Toh? Kamu kan komisi kan dapat 30 juta kan. Tapi kalau leader kamu bisa dapat 50 juta. Sama kayak loh, setengahnya. Kayak aku kok hitungannya magic gitu ya? iya, kayak itu kok magic banget. Jadi itu yang bikin aku kayak Pancing, ya penasaran. penasaran. Oh, gitu. Malah aku apa akhirnya tahu hitungan-hitungan apa OR generation Ya, segala macam terlalu setelah rumit aku ya. jadi leader. Oh, Setelah aku jadi leader, malah aku tahu kayak ternyata oh ini kamu bisa warisin lagi, kamu bisa giniin lagi, kamu OR lebih anu apa segala macam, baru aku kayak oh, malah mungkin ketika hal itu aku tahu ketika aku udah jadi agent, kepalaku udah penuh. Aku sudah kayak mikirin itu terus jadi akhirnya nggak mau jalan. nggak berat ya Berat. kayaknya. Jadi cukup simpel ya cara ngajaknya itu tadi. Oke, oke. Nah, kalau bedanya apa sama bisnis yang sudah jalan? Secara singkat aja. Maksudnya Apa yang membedakan bisnis Pru dengan bisnisnya Michael yang udah jalan? Selain tanpa modal itu tadi. resiko sih. Risiko. Ya, karena apa gini, aku nggak menyinggung bisnis konvensional teman-teman ya. Cuman kan aku kan istilahnya kayak kan aku rasakan, maksudnya kayak apa ini aku cerita apa yang aku alamin. Jadi yang di pet shop itu selain kamu bayar gaji karyawan, toh aku bayar Uang sewa. uang sewa, toh aku ternyata nggak kepikiran dengan apa barang yang rusak dimakan tikus. Itu kan istilah kan ya di luar kendali lah. Padahal apa aku sudah beliin palet yang tinggi. Tahu terus setiap di bawah palet aku sudah pasangin apa mangkok air itu loh. Supaya pertama menghindari semut juga kan. Nah, aku sudah kasih racun tikus juga, aku sudah pasang apa perangkap tikus juga. Tapi ternyata ya Masih tikus ada tikus resiko. lebih pintar daripada kita, teman. Tikus Tikusnya lebih lihai itu. lihai. Dan aku jujur ya tiap bulan itu kita rugi jutaan gara-gara makananku bocor, dan ternyata aku dulu kan ya kalau bilang kita dulu aku kan waktu buka grosiran itu karung-karung kan banyak kan. Nah kadang kita sudah nggak ngecek kalau bilang karung itu sudah digigit sedikit, Rusak semua langsung. gigit sedikit itu kan mulut mulut tikus kan ada bakterinya kan. Ya, Nah terkontaminasi dengan makanan itu walaupun nyebar. cuma sedikit teman-teman itu mempengaruhi banget loh. Dan ternyata aku berapa kali dikomplain, aku bener nggak ya pas waktu apa namanya kirim barang kan nggak kelihatan kan, itu kan kayak kita pikir ya paling kena kena ujung tembok lah, ujung palet lah, bocil gitu. Ternyata itu gigitan tikus dan ternyata itu merusak Satu karung satu karung semuanya. semua. Itu sampai ulet-uletan, terus bau. Nah, Dimasukin customer itu. iya. Jadi istilahnya malah malah aku yang istilahnya dulu kan harga harga karungan kan 400-500 ribu kan. Nah orang datang balik sudah dibuka atau sudah rusak, ya kamu siapa? Kamu gantiin baru dong anunya. Nah yang ini belum tentu supplier anu lagi. Kalau kita tangan pertama istilahnya langsung ke pabrik, kita masih bisa komplain. Tapi ketika barang ini kamu beli dari apa istilahnya Reseller. distributor Oh, distributor. atau reseller, selesai sudah. Kali hilang. Boncos malahan ya. Ya. Nanti kerugian itu. Ganti kerugian. Jadi istilahnya aku tiap bulan itu kita rugi jutaan juga gitu loh. Itu bedanya. Kalau bisnis pro nggak ada resiko yang kayak gitu ya. Nggak Paling ada. ditolak orang. Ya ditolak orang apa Iya, lagi. nggak Maksudnya rugi kayak apa-apa. kamu Ya. nggak rugi. Polis kan nggak ada masa aktif itu. Kamu gak jualan gini bakal expire gini kan enggak kan.
gitu loh. Yang membedakan itu akhirnya yang buat aku mikir juga, oh ini kerjaan ya kamu jalan aja, laku ya udah kamu dapat cuan, nggak laku kamu nggak harus bayar ke Prudent juga kan kalau nggak nggak jualan gitu loh. Nah makanya sama yang ketika waktu apa namanya waktu yang di makanan pet shop itu kita, kita kan selalu prepare kan dengan expired yang lama kan. Nah tapi kan kamu kan kamu nggak bisa ngukur barang ini bisa keluar kapan. Nah, jadi aku tuh kita selalu pede kan. Oh, ini makanan bagus, mereknya bagus. Lalu kita sudah jual harga yang istilahnya harga pasaran lah. Jadi bukan dibilang mahal dan bukan dibilang murah juga gitu loh. Tapi ternyata kan orang eh itu berubah-ubah. Aku lagi pengen nih kasih makan kucingku makanan salmon seumpama. Toh, ternyata aku stok banyak yang tuna. Aku lagi nggak pengen tuna. Toh, ada yang datang, tiba-tiba yang dulu suka tuna, tiba-tiba ganti, aku lagi pengen salmon nih, salmon bagus nih gini-gini. Mandek lagi kan tunanya kan. Nah, yang kemarin aku nggak order tuna banyak, aku order salmon sedikit, order tunanya yang banyak. Jadi akhirnya bulan ini tunaku yang mandek gitu loh. Jadi kan ada resiko yang ketukar gitu loh. Bulan depan kamu ganti lagi. Kemarin banyak salmon. Aku order salmon yang banyak deh. Ternyata ganti tuna lagi. Ternyata balik tuna lagi. Loh, tapi serius itu terjadi teman-teman. Jadi kita nggak pernah bisa menentukan mau pasar. Memang kita waktu toko kita bisa giring opini. Kamu bisa giring opini, kamu kayak gini gini gini. Kok ini bagus gini, kamu bisa giring yang dari A sampai Z kamu bisa giring kok. Cuman kan ketika ada orang yang sudah fanatik merek, sudah fanatik bahan, mereka nggak mau ganti. Nah, kayak gitu. Yang bikin aku tuh akhirnya berpikir kayak, oh ternyata di pet shop ini lumayan ada risiko yang kita mesti tanggung gitu loh. Dan lumayan tiap bulan jutaan. Dan itu hangus loh. Kamu bukan jutaan yang kamu bisa gantiin lagi, enggak. Oke, teman-teman. Ada yang mau tambahin? Ya boleh. Kalau dari mungkin karena DE nggak tahu dari sisi keuangan ya. Kalau aku yang paling kerasa itu dari sisi keuangan. Soalnya waktu aku kerja pet shop itu, aku sama dia omset satu pet shopku tuh ya, omsetnya 1 bulan tuh 1 M. Itu aku dapat bersihnya setelah dipotong operasional, setelah dipotong barang-barang yang rusak dan lain-lain itu sebenarnya miris loh, cuman dapat 15 juta sampai 20 juta. Wih, marginnya ini ya. Iya, karena sebenarnya kita itu jualan kan banyak grosir. Karena kalau nggak grosir, itu kalau kita di kota besar kayak gini juga nggak bisa. Kita memang harus ngejar kuantiti itu. Makanya kalau misalnya resikonya kita juga semakin besar, karena ada barang yang murah, pasti kita ya pengen top ngambil banyak supaya kita punya keinginan nanti bakal bisa menghasilkan untung yang lebih banyak. Padahal sebenarnya ketika aku breakdown, sebenarnya untungnya itu perbandingannya itu kayak gitu. 1 M itu kamu dapetnya tinggi-tinggi ya 20 juta. Nah, dari sana itu akhirnya waktu aku ngejar AAB, itu kan waktunya cuma 2 bulan ya. Itu aku ngejar 300 juta, ya memang waktu itu puji Tuhan tercapai 300 juta. Nah, itu aku ngitung 300 juta emang kita waktu itu jualan pribadi semua. Kita nggak ada, maksudnya nggak ada tim waktu itu. Semuanya jualan pribadi. Waktu itu aku ngitung, aku kerja 2 bulan kayak gini, ini aku dapat berapa? Nah, 300 juta, tak hitung komisi sama bonus produksi itu, aku dapat 100 juta. Nah, di sana itu aku ngerasa kayak gila, ini aku cuma kerja 2 bulan tok loh. Dan ini kerja yang sebenarnya aku nggak bisa ngomong ini kerjaan yang aku lakukan tiap hari. Karena sebenarnya waktu 2 bulan itu aku masih jalan bareng kan. Maksudnya ngerjain pet shop sama jadi agent. Nah di sana itu aku ngerasa wah gila ini aku belum full time tapi aku udah dapetin uangnya segini. Padahal aku kalau di pet shop itu kok kayak gini. Nah jadi akhirnya di tahun 2022 itu waktu kita ngejar AD sama pet shopku juga masih jalan. Nah itu waktu tahun 2022 itu waktu yang aku nentuin. Karena ini aku lagi mencoba satu tahun aku nyoba di Prudent, aku dapat uang berapa. 1 tahun aku di pet shop, aku dapat uang berapa. Waktu itu aku cuman, kita harus fair dong. Waktu itu aku cuman mikir fair ya. Aku nggak bisa
Karena aku tuh juga harus tahu ini aku prudent mau tak serius sungguhan apa kayak gimana gitu loh. Apa emang benar-benar cuma tak jadi secondaryku. Karena emang dari awal kita join itu ya mikirnya prudentnya dong yang jadi secondary. Kita nggak pernah mikir kalau prudent bakal jadi primary-nya juga soalnya. Nah, di 2022 akhirnya aku tuh sama dia puji Tuhan ngejar AD itu Mid year mid tadi year. ya. Ha-ha. Mid year sudah promosi. Oh ya, 2023 ngejar mid year itu kita Tercapai. capai 900 juta dalam waktu 6 bulan. 900 juta dalam waktu 6 bulan itu juga aku sama dia kayak kurang lebih 600 jutaan itu jualan pribadi. 300 jutanya aku dari tim. Nah, dari sana itu aja aku udah kerasa uangnya itu besar. Karena ya itu aku ternyata membuktikan loh beneran loh ini aku closing 1 kali aku dapetnya 2 kali. Jadi uangnya kan tambah kerasa gede tuh. Nah, tapi kan waktu itu masih tengah tahun, jadi aku nggak bisa memutuskan. Ini pet shopnya mau kayak gimana gitu loh. Jadi akhirnya selama 1 tahun itu, akhirnya prudent itu aku closing di 2023 itu 1,2 M ya. Ya kurang lebih anggapan 1,1 itu ya. Waktu itu aku ngitung, aku dapat sekitar 700 jutaan. Bersih. Komisinya. Heeh. Karena ada 6 bulan pertama yang aku masih jadi AAB, yang 6 bulan terakhirnya baru aku jadi AD kan. Nah itu aku dapat total 700 juta dengan aku bonus produksi yang aku terima memang di 2024. Wow, luar biasa ya bisnis prudensial teman-teman. Dari sana akhirnya aku memutuskan sama dia justru pet shopku itu yang tak jadiin secondary. Secondary. Karena sebenarnya uang besarnya itu aku malah dapat dari Dari prudent. prudensial. Kayak gitu. Itu bisnis terus resikonya juga sangat minim. Jadi malah sekarang kalau misalnya aku di pet shop malah ya cuman aku sekarang cuman pet shop itu yang di Surabaya udah tak tutup. Aku malah tak taruh di Kalimantan soalnya di Kalimantan ada kokoku. Jadi kalau di kokoku aku cuman malah investor tok. Aku cuman naruh uangku tok, aku cuman tahu bagi hasil. Karena aku nggak mau dengan resiko-resiko kayak barang rusak dan lain-lainnya itu. Kayak gitu sih. Wow, nah, dalam waktu 1 tahun ya percepatan income-nya di prudensial berlipat-lipat malahan. Tapi gini, itu kan yang tadi kita ceritakan manis-manisnya. Nah, tapi aku lebih baik cerita yang kecutnya juga ya, karena jangan dibilang kayak wah enak ya manis-manisnya doang. Nah, tapi yang kita mesti tahu juga ada kecutnya juga. Nah, jadi singkat cerita waktu tahun 2022, aku tuh doa sama Tuhan juga. Maksudnya kayak Tuhan aku tuh mau promosi AAB di tahun 2022 akhir. Tolong sertai, tapi aku percaya kehendakmu yang terjadi. Di Desember, pokoknya singkat cerita aku dari Oktober, kan aku mulai closing kan November kan. Nah, November sampai Desember, apa itu ajak ajak liburan ke Singapura. Dan liburannya itu ndak cepet, lebih tepatnya aku di Singapura itu hampir hampir 1 bulan, 3 mingguan. Aku berangkat itu tanggal 11. Aku pulang ke Indonesia itu tanggal 5. Tanggal 8 ya malah itu ya. Tanggal 5 atau 8 aku lupa. Nah, berarti kita final sprint. Aku nggak di Surabaya dong. Aku di Singapura waktu itu tanggal 11, dari tanggal 11 sudah di Singapura sampai awal tahun, yang dimana aku sempat kepikiran kayak wah Tuhan, maksudnya kayak apakah memang jalanku ke AB kayak gini ta? Maksudnya kayak aku tuh mau prospek, ya aku harus prospek prospek by phone kan, berarti kan aku nggak bisa ketemu apa segala macam. Yang dimana tanggal 11 itu omsetku itu 150. Dari apa tanggal 11 aku berangkat itu 150 juta. Nah, aku tuh istilahnya pas waktu berangkat ya aku coba coba follow up by phone semua kan. Nah, ada beberapa case itu kurang lebih 4 case, ada 4 case yang istilahnya kayak sudah oke, tapi orangnya liburan, empat-empatnya itu liburan semua. Waduh, kayak orang liburan itu kan paling gak enak diganggu kan. Maksudnya kan, istilahnya kan kita sebagai agent juga sungkan kalau sampai nelpon, Ko, C, boleh minta tanda tangan kayak, aduh, kayak gimana gitu loh, kesannya kayak muaksa toh. Nah, tapi ya udah pokoknya aku dari tanggal 11 sampai tanggal 20, enggak, sampai 24. Sampai tanggal 24 itu udah ada progres sama sekali.
Gak ada progres sama sekali. Yang dimana tanggal 24 itu aku sudah ngomong sama Iswandi malam Natal. Rasanya AB ku tak kejar tahun depan aja lah. Aku bilang kayak gitu. Toh, tapi kan aku sempat ingat sebenarnya waktu pertama Vina mau jalan, kalau tahun depan kita ndak promosi AB, Biar semuanya. biar semuanya. Bye-bye. Nah, tapi aku masih kayak pengen kasih apa ya, kayak maksudnya sudah agak males awalnya. Jadi aku kasih Iswandi harapan palsu. Aku ngejar AB ku tahun depan aja lah, aku bilang kayak gitu. Nah, Iswandi cuma bilang, Iswandi kayak yang pertama kayak ya sebenarnya aku tahu sih dia nggak mau menunjukkan kalau dia shock dan apa kecewa, tapi dia bilang oh ya nggak apa-apa, toh. Tapi kamu nggak mau tak coba sampai akhir tahun 31 Desember ini kan masih tanggal 25, 24 malam waktu itu, toh. Kamu nggak mau tah? Yang di mana-mana namanya kalau sudah kamu coba dan kamu gagal, kita terima. Tapi kalau kamu gagal tapi kamu nggak coba, aku merasa kamu itu belum berusaha sih lebih tepatnya gitu tah. Ya wes oke. Ya aku ngomongnya bukan bahasa Makassar apa Jawar sih, tapi aku ngomong bahasa Makassar sama Iswandi. Jadi pas waktu akhirnya kita sudah discuss gitu malam-malam telepon kan. Oke, aku coba deh sampai 31 Desember ya. Oke, 25 hari Natal telepon, ya ada beberapa WA, ada beberapa telepon. Closing aku di mana di Singapura. Tapi ternyata aku ada total case kan 150 juta kan. Itu pending. Pending apa ada yang pending masalah foto KTP buram lah, ada yang pending foto apa masalah kesehat apa medical lah, pending masalah oke, akhirnya ada 2 polis submit, toh 2 polis submit tapi mau bayar tahun depan. Pada clean case. Kayak aduh, Deg-degan ya. ya jadi akhirnya kayak aduh. Nah, yang satu itu awalnya kan mau buka berapa? Akhirnya turun. Dia turun, aku cuma buka 10 juta per tahun. Kayak waduh, aku kurang kurang 7 juta waktu itu. Maksudnya total case-nya loh ya. Kalau itu semua 301. Nah, akhirnya aku telepon ada satu teman baikku. Dia ku sempat ngomong, dia mau bukain kesehatan untuk anaknya. Nah, tapi dia bilang tahun depan ya, tahun depan ya. Nah, di tanggal 28 itu aku coba, aku iseng ya, sebenarnya iseng follow up, bro, kamu nggak mau tah coba pengajuan asuransi kesehatan anakmu? Toh kamu ya kan bakal buka toh. Nah, kenapa kamu nggak buka lebih cepat? Lagian ini kan ada masa tunggu juga, loh. Dia langsung pikir-pikir, oh ya juga ya, dia lagi liburan. Dia lagi liburan, aku langsung bilang, kalaupun kamu lagi liburan, amit-amit kamu kena ada kecelakaan, di cover kok. Kan kecelakaan udah ada masa tunggu kan. Iya. Tiba-tiba langsung di detik bilang, yus atur noe. Nah, tapi orangnya di Jakarta, aku di Singapura. Gimana prosesnya? Bingung aku. Jadi akhirnya kayak pertama maklum agent baru kan, telepon Iswandi. Waduh, Iswandi Di mana bingung. itu Iswandi? Surabaya. Dia standby dia. Surabaya, dia standby. Iswandi cuma bilang, bro kan kamu kan dekat sama temanmu toh. Nah, kamu minta video call aja. Tahu tapi kamu repot di ngejar tanda tangan yang SMS itu loh. Iya ya kayak gimana ya? Yos, aku coba iseng. Bro, boleh nggak aku pengajuan sekarang? Kita video call sebentar ya. Aku gini-gini. Dan jujur teman-teman, dia lagi repot loh. Anaknya lagi nangis-nangis. Dia angkat teleponku. Kamu Jujur, kamu pasti ngeredek ya waktu itu. bukan redek, Pak Sungkan. Loh, kamu maksudnya bayang no lah, temenmu, teman baik, kamu lagi nelfon nih, anaknya lagi nangis-nangis loh di depannya, anaknya nangis-nangis, terus kayak bilang, saya ngurusi asuransi, ya nggak apa-apa, ya aturan naik. Kamu sungkan, kamu nggak bingung tah? Jujur aku tuh bingung sebenarnya. Tapi maksudnya aku yo kayak karena kan dekat baik juga kan, dibantu ternyata. Maksudnya kayak benar dibantu semua, bilang, pokoknya kamu aturan sih, apa yang aku harus lakukan, kamu ngomong aku. Pokoknya aku lakukan bagianku, sisanya aku saranno ke DE. Keren. Memang. Nah, closing, submit kan. Nah, jadi waktu itu di tanggal 29 ini 29 itu aku kan berarti kan masih kurang 4 case. 10 juta, 90. Pending ya ini soalnya. Ini pending yang 90 juta itu KTP-nya. Soalnya memang KTP-nya ku
sudah burem pol. Terus baru-baru itu kan dia apa yang difotoin sama karyawannya. Jadi dia lagi di luar negeri, difotoin sama karyawannya, HP-nya kan HP jelek kan. Ya maksudnya kayak ya sorry itu saya, maksudnya kayak kan HP lama. HP lama. Jadi kayak kameraku nggak jelas, perlu minta apa foto yang lebih jelas. Nah, terus yang 10 juta itu pending medical karena dia kan pakai asuransi Prudent tapi sempat ada klaim. Itu medical yang 90, terus yang 15 itu minta bayar tahun depan, awal tahun sampai kayak soalnya alasannya papanya tutup buku. Kamu apa dia mau eh, saldonya tetap apa di rekening itu enggak berubah. Aduh, ya udah kurang 30 juta ya kita muter kepala tanggal 28 itu 29. 28. Tiba-tiba yang nasabahku yang 90 juta ini dia minta tolong ke pacarnya di Surabaya. Ya pokoknya pada intinya difotoin lebih jelas kirim ke aku. Nah, wes ini yang 90 juta clear. Yang 10 juta itu harus medical. Itu harus medical 28 medical. Pagi Iswandi itu enggak bangun. Jadi kan aku kan nasabahnya kan di Surabaya kan. Nggak bangun. Nah, pagi-pagi sudah janjian, Oh, sudah janjian tanggal 28. Aku nggak di Surabaya. Kamu bisa nggak ngoncoin nasabahku medical? Bisa. Bisa, woi, bisa. Jam berapa? Jam 7. Oke, jam 7 ya. Oke, jam 7. Oke. Tiba-tiba nasabahku jam setengah 9 pas waktu kita bangun, aku kan bangun siang telat kan. Aku selalu bangun siang. Setengah 9 kita buka mata. Berarti kan di sini kan setengah 8 kan. Nasabahku telepon, Mbak. Loh, ini mana temanmu ini katanya mau teman ini. Waduh, Mandinya juga bangun siang. loh, saya tak telepon Iswandi, gak ngangkat pak. Iswandi gak ngangkat, sampai jam 8 nasabahku pulang. Nasabahku 1 jam di sana, pulang. Iswandi baru bangun niku jam 8-an. Di sini berarti aku sana jam 9-an kan. Iswandi ku sorry. Aku iki demam. Woi, hah, kamu sakit juga? Nah, iya, aku iki bener kayak tuh parah aku final sprint nih. Jadi Iswandi sorry sampai iku nasabahku itu ngomong wis batal noe polisi. Kecewa. Kecewa. Ya. Udah bayar. Nasabahku tuh udah bayar. Soalnya asli kita pikirkan clean case. Iya. Soalnya UP ini sebenarnya kecil. Jadi dia langsung ngomong, langsung tak bayar aja gitu. Dia udah bayar 10 juta. Jadi gara-gara itu Iswan dia gak datang. Aku bangun itu buat baca chatku tuh udah langsung kayak, hah? Dia langsung bilang kayak, ini aku batal lah ya, tolong proses no refund uangku. Aku wis kayak muateng, aku wis kok iya aku langsung lemes toh. Aku langsung iki tanggal 28 aku wis mikir nyari siapa lagi. Terus akhirnya aku wis waktu itu cuma ngomong ke dia, wis nggak apa-apa lah, refundan aja mendingan. Aku langsung bilang akhirnya ke nasabahku, iya sorry Pol ya sorry Pol. Aku bilang sorry Pol, tapi nanti bakal langsung tak proses cepet refundnya. Aku wis bilang gitu. Terus akhirnya Cece balasnya oke kan dia berarti kan mau batal. Nah terus moro-moro jam 12 siang dia chat lagi. Sore Sore paling. pas Nggak tahu lah pokoknya itu. Dia akhirnya chat lagi. Dia ngomong, nggak usah kamu batal no wes. Kalau misalnya besok temenmu bisa nggak nemeni aku medical? Aku wis kayak, waduh, ya ampun aku wis. Iya itu ya ampun itu di Singapura. Bayangin waktu itu di Singapura ya, papanya wis ngajaki pergi kemana-mana, aku beda nggak mau keluar. Gak mau keluar. kita nggak pikir ini. Wis di tempat tinggal nggak mau keluar aku beneran. Jadi wis mikir itu tak malah anakku sih diajak jalan-jalan, mbak mertuaku aku mbak dia wis di rumah, nggak maksudnya apartemen nggak mau kemana-mana. Soalnya pas tanggal 28 itu kita ke depan sakit juga. Karena jadi kan kita kan jalan terus, aku kecapean, dia kecapean. Jadi malah kita tuh di Singapura tuh leg break. Aku 3 hari aku keluar rumah, tanggal 27, 28, 29. Udah Terus? keluar rumah. Nah, pas waktu 28 sore itu dia kan ngechat lagi mau lagi, tak telepon Pak Iswandi. Nah, langsung nggak bangun mana loh. Tapi Iswandi langsung bilang kayak oke, aku pasti bangun nih. Besok aku standby setengah 7. Tapi sungguhan, akhirnya pas waktu besok 29 setengah 7 Iswandi sudah di sana dan mesti Iswandi baru tungguin gitu loh. Jangan sampai ini nggak baru cuma 10 juta loh guys. Tapi ya aku harga effortnya dia. Nah jadi benar kayak itu. Jadi waktu itu benar-benar apa dikasih jalan lagi sama Tuhan, dia mau gini segala macem. Oke. 10 juta selesai. Berarti kan 10 juta 9 juta 10 sama 90 kan selesai kan. Sisanya 30. Di tanggal 3
pokoknya kan medical kan enggak langsung kan. Nah, ternyata yang 90 ini pending juga. Enggak tahu kenapa pending sama Prudent itu Iswandi sudah push-push juga tapi belum isut-isut. Semua miracle terjadi tanggal 31 teman-teman. Tanggal 31 itu yang pertama nasabahku yang 2 case 30 juta itu tiba-tiba kontak, papaku mau bayar sekarang. Jadi kayak loh kita kayak hah sungguhan dah. Ya saya tak prosesi ya. Oke. Kita kasih nomor virtual account-nya, dia bayar. Dah. Tiba-tiba yang punyanya yang 10 juta medical itu issue 10 juta. Itu issue. Jadi kan berarti kan aku sudah mulai amankan 4 kan. Berarti yang sisa 90 juta ini. Itu yang sampai kita tuh dari pagi tuh kayak nggak bisa nikmati juga kan. Sudah 31 Desember teman-teman. Dan itu benar-benar kayak di mana kayak kita sudah mau liburan, masa kita mau jalan-jalan, toh akhirnya kayak ya wes lah. Akhirnya aku tuh tinggal doa, aku cuma bilang Tuhan kalau memang ini jalanku, toh ini memang kehendakmu, toh maka terjadilah. Aku cuma bilang kayak gitu. Ya wes jam 11 kita siap-siap sampai akhirnya kita mau keluar jam 2. Tiba-tiba Iswan di chat. Shoot di caps lock semua. Shoot. Jadi di tanggal 31 Oktober jam 14.00. 1 Desember. 31 Desember jam 14.00 ya Iswan ngomong kamu benar-benar confirm promosi AAB. Wah, keren. Cocok ya teman-teman ya. Ini tuh kita masih bulan Oktober, cocok ini speaker kita untuk final sprint. Dia yang ngejar dari Natal Desember 25 sampai 31 aja bisa capai loh teman-teman. Ini di sini banyak yang tersenyum kayak gitu tadi. Soalnya banyak yang relate. Ya, memang mujizat itu nyata ya. Di mana ada kemauan, nggak nyerah, dan tetap memperjuangkan sampai 31 Desember sampai titik darah penghabisan. Ini curhat juga ya saya. Nah, karena banyak yang ngerasain kayak gitu. Jadi kayak Betul. deg-degannya itu luar biasa. Yang penting Mau dulu. kamu nggak nyerah. Ya, waktu Iswan dibilang coba aja sampai 31 Desember, pastikan jangan nyerah. Tapi teman-teman pesan sponsornya kalau bisa juga jangan Desember. Ya. Bener ya, kalau bisa November, jadi tanggal 11 Desember di Singapura sudah bisa jalan-jalan enak teman-teman ya. Harus ke Singapura juga. Yang 90 juta. Enggak, Di 90 foto juta tuh enggak ini. medical, C. Jelas. Kayak tapi enggak jelas. Follow up-nya sehingga dia mau pacarnya fotoin KTP-nya. Aku cuma ngomong aja kan temanku juga toh. Ya aku minta tolong tak kirim screenshotannya yang pendingan di Proofforce kan. Bilang ini foto KTP enggak jelas. Ya aku cuman kirimin aja screenshotnya. Bro, ini sorry yang kemarin foto KTP yang aku foto. Toh ini enggak jelas. Oke. Ada enggak orang yang istilahnya yang bisa bantu atau di Surabaya atau mungkin yang bisa bantu kasih foto yang lebih jelas gitu loh. Akhirnya dia bilang saya ya malam baru dikabarin. Karena aku kan tanggal 28 waktu itu kan malam baru dikabarin bisa nanti tak suruh pacarku ke rumah ya. Toh kan di rumah kan ada Mbak kan desa kan sama keluarga kan pergi semua, di rumahnya kosong. Nah tapi kan karena pacarnya yang sekarang istrinya ya dia bilang oke, nanti pacarku mau bantu kok. Oke. Ya itu kita dapat bantuan dari situ. Terus bayarnya? Nagih bayarnya. Biasanya orang kan nanti aja lah ya tahun depan lah bayarnya apa kayak Enggak, C, dia sudah bayar Oh, duluan. dia udah bayar duluan. Dia sudah bayar duluan karena kan waktu itu kan prestige kan. Oh, Dia prestige juga. bisa minta dia untuk bayar duluan. Aku langsung bilang aja. Oh, langsung bayar. Kan ya istilahnya puji Tuhan karena aku kan deket toh, C. Jadi aku langsung ngomong, "Bro, kamu nggak mau tas sekalian langsung bayar. Toh ini kan clean case juga kan. Orangnya nggak pernah klaim juga. Toh ini clean case. Toh maksudnya kayak kamu langsung bayar langsung issue." Langsung bayar. Ternyata tidak. Ah, iya. Hanya Nah, KTP ya. Hanya yang pendingan KTP doang. Tapi kalau tadi aku dengar sharingnya ini bukan berarti kita kerja 25 Desember sudah pasti capai. Tapi kan berapa banyak yang ditabur sudah sejak November itu. Benar ya? Betul. Kasih big applause dong teman-teman ya buat effortnya. Tapi tadi saya juga penasaran. Waktu pertama kali kamu diajak join, kan kamu kan datang ke kantor terus ya. Apa yang membuat kamu berpikir untuk mengajak Vina datang ke kantor? Nyuruh Vina datang ke kantor. Kenapa? Kan kamu bisa kerja sendiri. Kenapa kok nyuruh Vina untuk datang ke kantor? Itu. Oke, kalau itu sesimpel ini teman-teman. Aku tuh nggak suka istilahnya kalau suami dan istri itu sendiri-sendiri. Ya karena aku selalu didoktrin ya istilahnya kayak
bukan doktrin lah. Aku biasa kan banyak temanku yang selalu sharing suami dan istri itu jangan dipisah. Toh, maksudnya kayak kita kan suami dan istri kayak sepatu kan, walaupun berbeda tapi satu tujuan. Nah, jadi aku cuma selalu mikir kayak gitu. Jadi kalau aku jalan di sini nih, istriku harus tahu. Toh, masalah dia mau jalan atau nggak jalan, paling tidak dia support. Toh, jadi yang aku cuma mau itu istriku cuma mau tahu apa di Purden itu kayak gimana. Toh, ayo datang ke kantor CI. Lihat minimal sekali ya. Toh, tapi waktu itu ya memang nggak bisa sampai aku karena waktu itu kan kita berhalangan sama anakku. Soalnya anakku sih Iya. cilik soalnya waktu itu sih baru 8 bulan. Jadi akhirnya kayak ya wis aku yang mengalah karena kan aku sama 1 bulan kan aku ke kantor full kan. Baru di situ baru akhirnya kayak aku kepikiran kayak dia harus tahu juga sih. Karena di mana-mana ketika istri tahu lahannya suaminya, tempatnya dia kerja, tempatnya kita cari uang, itu sebagai suami kita kerja gitu lebih enak gitu loh. Kita lebih plong, kita nggak ada hal yang disembunyikan gitu. Oke, nah itu jadi Vinanya akhirnya sudah support. Nah, ini khusus untuk Vina pertanyaan selanjutnya. Sebagai seorang istri bisnis, kan sudah ada di comfort zone. Kenapa kok mau ikut terjun menjalankan PRU? Kenapa kok nggak milih? Nah ini apa yang tadi bilang nggak mau kerja aja, benar. Kenapa kok nggak jadi trophy wife aja gitu? Terus selanjutnya bagaimana nih cara atur waktu sebagai ibu rumah tangga dan menjalani prudensial? Oke, awalnya itu jadi Michael Hoe ini anak pertama. Nah, memang dari awal kita sebelum merit itu papa mamanya emang udah minta kita untuk tinggal bareng. Karena papa itu ya maksudnya Cina totok ya. Jadi anak pertama itu harus tinggal di dalam kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya pertama-tama aku juga kan cita-citaku ya trophy wife, nggak mau ngapa-ngapain, kalau bisa ya bangun pagi nganterin anak sekolah, pergi pilates, ngafe, ya itu harapanku dulu ya. Kalau sekarang lah Isa pedal ya pedal tok benari, ya itu ya emang aku mau kayak gitu sebenarnya. Tapi waktu itu memang ya ini wes jalani Tuhan ya, karena aku merit 2019 November. Terus 2020 awal Covid kan. Aku langsung hamil, punya anak, waktu itu bulan Agustus, Covid gak bisa ngapa-ngapain. Nah, di sana itu akhirnya aku karena di rumah tok, ngurusi anak tok kayak gitu ya. Akhirnya aku nggak bisa dapat suster juga. Jadi cita-cita trophy wife-ku tuh juga nggak tercapai karena aku juga tetap harus ngurusi anakku ya capek ya toh kayak gitu. Akhirnya ketika 2021 yang mulai renggang ya, pemerintah mulai renggang, dia kan mulai ke kantor. Aku akhirnya jadi punya keinginan pengen ke kantor karena aku menjalani di rumah toh ngurusi anak. Aduh, aku ternyata nggak seindah apa yang aku bayangkan gitu loh. Aku ngerasa aku bosen kalau hidupku tuh cuman kayak gini-gini toh. Terus habis itu aku juga ngerasa kalau cewek nggak bisa apa-apa, itu aku ngerasa ya apa ya, misalnya aku tuh udah punya banyak pikiran negatif juga ya. Ya apa sampai aku ditinggal duluan, itu yang pertama. Terus aku nggak bisa kerja apa-apa. Iya mertua aku tetap mau mbak aku. Tapi ternyata sampai ada apa-apa mbak DE, terus aku harus keluar, terus habis itu aku balik ke orang tuaku, mateng lah anakku nggak bisa apa-apa. Terus habis itu kan kalau misalnya DE sampai amit-amit resiko terjadi ke DE ya. Yang kedua, misalnya DE sampai kepincut orang lain gitu, mateng. Loh, kita kan harus realistis juga ya kadang. Kadang cewek itu soalnya mikirnya Mungkin lah. mikirnya nggak mungkin apa kayak gitu. Tapi aku kayak wah, ojo nggak bisa sih aku melawan dunia nggak bisa sih. Jadi akhirnya aku mikir ya apa aku harus kerja. Nah, terus habis itu akhirnya aku berpikir paling enggak aku tinggal di rumah situ, tapi aku paling enggak siang-siang itu aku harus keluar, aku harus punya aktivitas apa itu. Ya maka itu akhirnya aku ngomong ke DE. Aku mau buka toko, tak buka pet shop. Soalnya memang background familyku itu pet shop. Kokoku kan pet shop kan. Jadi akhirnya aku ngomong ke DE, kan kamu kerja udah di Oksi. Ayo kita kan pengen tambah lama, ya siapa orang nggak pengen income-nya nambah toh. Jadi akhirnya aku ngomong ke DE, buka toko ayo di Surabaya pet shop kayak gitu. Asal kayak tapi kalau sekarang aku jadi sangat tahu ya sebenarnya kita sebagai cewek itu, kita yang paling penting itu kita harus punya value. Soalnya kalau misalnya cewek nggak punya value,
itu juga nggak mungkin bisa dihargai, ambek dihormati, ambek suami sih. Itu. Oh, tepuk tangan untuk para cewek-cewek di sini ya, para istri, para mama, tapi yang juga woman karir dan calon mama ya, Sita ya. Oke. Terus kalau apa membagi waktu ya? Sebagai ibu rumah tangga dan juga pebisnis prudensial. Nah, sebenarnya kalau kita jalanin bisnis prudent ini ya, waktunya itu sangat fleksibel banget sih. Ketemu orang itu kamu mau ketemu orang sampai berapa orang? Kalau aku sama DE itu biasanya ngatur satu hari itu biasanya cuma satu kali. Ketemu orang itu untuk satu orang aja. Karena aku sama dia kalau ketemu orang itu aku bisa luama. Aku ketemu orang itu bisa dalam satu hari, satu orang toh aku bisa ketemu orang itu 6 jam. Karena aku kalau ketemu orang, aku nggak mau cuman sekedar aku menceritakan kamu soal asuransi tok. Enggak. Karena aku mau dengan nasabahku itu kayak keluarga aja. Lebih baik kamu nggak usah closing di aku sekarang, tapi aku bisa tahu kamu sukanya makannya apa. Aku bisa tahu anakmu hobinya apa. Itu lebih baik di aku ya. Kamu nggak usah tanda tangan aku hari ini, tapi aku sudah bangun hubungan itu sama kamu. Itu aku sama DE ya. Nah, jadi akhirnya kalau membagi waktunya, jadi misalnya kalau aku sudah kerasa 1 minggu, aku sudah ketemu 3 orang yang menghabiskan waktuku sangat banyak. Misalnya aku sudah ketemu 1 hari sampai 6 sampai 8 jam sama orang itu toh, ya wes aku batasi dalam 1 minggu aku cukup 3 orang toh. Aku nggak akan memaksakan lebih. Jadi 3 hari yang lain atau 4 hari yang lain itu aku sama anak-anakku kayak gitu. Aku kayak gitu sih, nggak terlalu sampai ya. Jadi yang penting quality ya, bangun Iya. hubungan supaya mereka trust. Iya, kalau Sofia itu dan Michael, itu. itu caranya teman-teman. Ya, boleh. Eh, Boleh nggak teman-teman? boleh. Oh, boleh. Michael, Boleh ya. ya. Jadi itu kita pakai 2 tahun terakhir teman-teman, karena kenapa? Dulu aku pun gini, aku tuh akhirnya kita pakai cara ini karena aku tuh istilahnya melempar kembali hal yang apa yang aku lakukan dan terjadi di diriku. Aku suka nggak? Tuh, aku nggak suka orang datang kayak langsung tembak soalnya kamu atau nggak dadah gitu loh. Kayak aku merasa kayak loh, kenapa kamu mau jadi orang kayak gitu? Nah, waktu aku ngejar AD waktu itu, kan aku cuma jujur teman-teman, aku ceritanya rada ngenes juga sebenarnya. Sama kembali lagi waktu ketika mengejar AAB, aku di tanggal 25 Juni. Di tanggal 25 Juni, berarti kan kurang 5 hari kan. Ngejar AB kan, omsetku cuma kurang 50 juta teman-teman. Berarti aku 850 juta di pertanggal 25 Juni itu. Galau. Dulu aku menganggap kayak maksudnya ketika awal tahun untuk ngejar 50 juta, aku menganggap ya kembali lagi aku sombong. Tahu di waktu aku sombong. Aku menganggap ini hal kecil. Kecil banget 50 juta. Nah, ternyata aku diuji lagi, teman-teman. Diuji sama Tuhan juga. Karena aku sempet kan tulis goalku kan. Iswandi tuh nggak suruh, Iswandi nggak nyuruh, nggak apa. Cuman aku kan gara-gara apa namanya ikut BOP-nya Pak Martin waktu itu. Pak Martin jelasin gini. Nah, terus Pak Martin ada mention mid-year promosi. Nah, aku tuh orang yang suka men-challenge diri sendiri sebenarnya. Ya aku nggak di-challenge sama Iswandi sih. Cuman aku suka men-challenge diriku sendiri. Aku suka menantang diriku sendiri. Nah, tiba-tiba waktu aku Pak Martin itu bertanya, dia nggak tanya langsung ke orang, tapi kan di conference dia nanya, sekarang goalnya kalian apa, tentukan. Toh, kalau bisa selesai Januari kamu sudah tahu goalmu apa di tahun ini. Nah, pas keluar dari gedung itu kita kan ada kan satu kayak whiteboard besar itu disediain sama Pak Martin itu, tulis apa yang kamu mau nulis, entah kamu nulis goalmu, kamu mau nulis nyemangatin orang apa terserah. Akhirnya aku nulis goalku di tahun 2023 Januari itu aku tulis aku mau challenge diriku, aku promosi AD di Juni 2023. Terus aku ndak foto waktu itu, Iswandi yang foto. Jadi Iswandi kaget loh. Iswandi nanya, kenapa kamu mau promosi mid-year? Gak apa-apa, aku mau. Karena aku mau income-ku lebih besar lagi gitu. Aku cuma bilang gitu, simpel itu. Nah, tapi ketika jalan-jalan ya kan sempat happy kan. Wah, awal tahun gas. Juni
mulai wah kayak masih pede, alah Ojo nih kurang 50 juta bisa ini kecil. 2 minggu aku prospek teman-teman nggak closing. Yang dimana aku tuh ya aku berusaha ketemu sebanyak orang, ketemu terlalu banyak orang dalam 1 hari, tapi yang dimana aku merasa kayak kualitas ketemuanku ini itu kurang. Jadi kenapa dia akhirnya di tahun 2024 ya aku belajar dari kesalahan tahun 2023, aku merasa kayak aku ketika ketemu orang aku kurang bangun bonding. Nah, jadi kenapa keluar kata-kata itu, karena kita di tahun 2023 kita membenarkan apa yang kita salah. Nah, di tahun 2023 pas waktu kejar tanggal 25 Juni itu aku telepon 1 hari itu aku tuh telepon orang semua. Surprise ini aku pulang baru aku hitung. Aku telepon berapa orang dalam waktu tanggal 25 itu aku telepon 32 orang dalam waktu kurung 3 jam. Nah, telepon 33 orang, 32 orang itu satu pun nggak ada mau ketemu dan satu pun nggak ada mau closing. Teman-teman kalian boleh bertanya enggak sama diri kalian sendiri ketika kalian menghadapi hal ini, kalian mau membiarkan diri kalian down atau enggak? Nah, jujur aku sempat curhat, tapi aku bukan curhat ke Siwandi, aku curhat ke temanku cross line-ku, ke Valen sama Welly. Aku tuh sempat curhat itu kayak gini. Aku mau memilih, aku mau menyerah bisa nggak? Mereka diam. Karena mereka bilang, ya saya bisa-bisa aja sih. Karena kayak aku dalam waktu kurun 3 jam, aku mendapat penolakan 32 orang. Yang dimana kayak, ya ini kita leader baru jalan juga belum 1 tahun. Istilahnya kan kita punya karakter belum bertumbuh bagus di Prudential juga kan waktu itu. Di situ aku sempat ada bisa kasih diriku pilihan, aku mau lanjut atau aku mau runtuh. Nah, cuman ketika aku ingat kan, maksudnya kan, dan aku minta sama Tuhan, aku mau promosi tengah tahun, dan kalau cuman karena 32 orang ini menghalangi aku perjalanan di sini, ternyata usahaku cuman sampai batas 32 orang aja. Nah, akhirnya setelah itu aku sempat 1 malam itu ya kayak sedih pulang, aku cerita, aku sedih, aku nangis juga, kayak aku merasa kayak, aduh kok tiba-tiba aku merasa kayak 50 juta itu sesusah itu. Padahal kayak merasa kayak 50 juta kayak, alah gampang lah. Nah, tapi karena kesombongan itu menguasai hatiku ini, yang ternyata ya Tuhan tahu, kamu ketika kamu sombong, kamu akan dikasih ujian loh. Nah, tapi bukan berarti ketika kita doa minta maaf gitu bakal langsung Tuhan ampunin, ya enggak. Akhirnya aku diuji juga. 2 hari, aku akhirnya closing tanggal 27. Closing tanggal 27 ada nasabahku yang aku sudah proses dari tahun lalu. Akhirnya aku proses lagi. Ya bukan ngemis tapi aku minta tolong. AI kan kemarin kan bilang, AI kan jiwa AI kan masih kecil. AI nggak mau mumpung AI masih sehat. AI nggak mau nambah. Ini tuh untuk anak-anak juga. Akhirnya mungkin waktu itu kayak dia, ya maksudnya kayak aku telepon nggak tahu ya, aku nggak merasa nada ngemis juga waktu sebenarnya, cuman kayak ngomong kita ambil bawah, jadi kayak kita lebih sopan deep gitu loh. Akhirnya bilang, ya gak apa-apa, ayo nyok kamu ke rumah. Tanggal 27 aku ke rumahnya. 27 proses submit kan. Seneng kayak, yes begituan, yes, berangkat. Nah, aku pikir clean case. Medical. Tanggal 27 aku tanda tangan jam 7 malam. Tuh. Sampai kayak, wah, iki pas waktu 28 keluar pendingan kan. Pak tuh telepon aku. Pak, iki ada pendingan. Duh, pendingan apa Pak? Gak tahu iki belum keluar. Jadi sudah keluar pendingannya tapi belum tahu. Nah, cuman akhirnya Pak tuh cari tahu, katanya dia sempat ketahuan itu protein bocor di kecing, urin. Jadi akhirnya pas waktu Pak, ini pendingannya kayak urin Pak, tapi belum belum keluar di surat laporannya itu loh. Semoga ya apa iki mateng aku bingung iku. Aku telepon Iswandi. Iswandi bilang pendingannya apa? Aku pendingannya gini-gini. Kamu izin sama nasabahmu. Toh, besok pagi tanggal 29 pergi langsung medical tanpa surat dulu, tapi kamu nitip uang aja ke labnya. Toh, ini kan cuma kencing urin dong. Tes. Lanjut. Jadi kan cuma urin doang kan. Jadi ya udah pipis aja pulang.
Ya udah akhirnya sambil aku follow up terus itu ya pokoknya tanggal 29 itu kayak hektik banget cuman urusan ini doang 50 juta ini kayak apa sih gitu loh. Tapi kalau memang Tuhan berkehendak dan kamu memang mau berusaha, ada semua kok teman-teman. Dan polisku itu ya tanggal 29 malam kan pagi kan medical kan jam 7:30 8. Itu satu harian nggak ada proses loh. Jam 2 baru apa surat laporan medisnya baru keluar. Aku kirim ke labnya kirim tolong diproses hari ini. Toh akhirnya tapi benar kan hasilnya kan jam 11-an kan sudah keluar sebenarnya. Aku di WA sama ya di labnya di WA ini Pak sudah keluar tapi ini mau submit ke prudent nggak bisa karena kan nggak ada surat pengantarnya itu loh. Jam 1 baru keluar baru aku kirim ke labnya Pak tolong langsung di print langsung diproses ya. Oh ya, ya oke Pak. Jam 2 dikirim hasilnya dikirim. Kerjaku satu hariku cuma apa telepon Iswandi tok. Is iki apa is tolong push no po aku telepon Pak Atu juga Pak tolong ini 50 print 50 aku itu pokoknya ini isu Ci aku promosi AB promosi AD. Aku push ikut tau wes. Aku push, aku telepon Iswan telepon Pak Atu. Nah, Pak Atu akhirnya ngomong, Pak, kalau bisa minta tolong Mbak hari ini Mbak suruh orang bayar. Nah, saya bayar supaya besok kita langsung bisa push issue. Toh walaupun kita nggak tahu hasilnya gimana. Redek Pak, ikut 29 malam, aku telepon, sorry, boleh nggak Michael minta tolong. Toh ini kan ngejar polisnya issued, bantu Michael juga untuk aku promosi besok. Toh aku bilang gitu. Besok Toh, banget nih. besok banget nih aku bilang kayak gitu. Ayo cuma tanya loh, emang bisa issued besok? Michael usahain Toh karena ya bisa bantu juga karena kan ya aku ceritain sedikit ya kita di Prudential promosi 2 tahun, tengah tahun sama akhir tahun. Michael ngejarnya tengah tahun Curhat akhirnya Aku cerita Mike. gitu, aku cerita gitu. Oh gitu ya Mike ya. Oke boleh guys, gak apa-apa. Mike, tapi aku ya gimana? Bayarnya gimana? Ayo di rumah nganggur nggak? Iya nggak apa-apa, kamu datang. Oke, kamu sudah makan? Enggak, belum. Ya suka makan di rumah ya. Sambil makan sambil bayar. Akhirnya ya dibantu. Yes, besok ya kayak berjalan lagi kan, bangun belum kayak aduh. Bangun pagi 8.30 belum issue, 30 pagi tuh 30 Juni belum issue. Issue sore guys jam 2. Wih, tegang, Dan selalu jam 2. tegang. Nah, itu baru baru Sony kayak bilang, guys, confirm AB. Kayak, Wow, luar biasa. Struggle-nya, perjuangannya ya teman-teman ya. Keren-keren ini. Tepuk tangan lagi yuk buat Michael dan Vina. Ternyata ya nggak segampang itu ya, walaupun marketnya mungkin bagus, tapi semuanya tetap ada perjuangannya. Nah, ini terakhir nih, terakhir. Nah, kan itu kan tadi waktu baru awal-awal jadi AAB, baru awal-awal jadi AB. Nah, sekarang kan berarti sudah jadi AB berapa tahun nih? Dari 2023 sampai 2025, udah 2 tahunan jadi AB. Nah, gimana sekarang ini, tadi kan udah dijawab ngatur aktivitas. Nah, kalau ini pembagian porsinya antara Michael dan Vina, jadi kayak 6 jam ketemu sama nasabahnya itu gimana? Apa yang disampaikan, produknya tuh apa sekarang yang ditawarin, cara presentasinya juga gimana? Gitu. oh, kalau itu teman-teman jujur aku nggak terlalu teknis sampai ya apa sih sebenarnya. Karena aku belajar dari 2023, aku lebih belajar bangun hubungan dulu. Karena eh, aku di tahun 2023 juga aku ada prospek orang yang dimana aku belum terlalu deket, aku belum terlalu nyaman, apa orang ini belum terlalu nyaman sama aku, tapi aku langsung tawarin malah orang yang mental. Nah, Sering jadi terjadi. sering terjadi kan. Iya. Jadi makanya ketika hal itu terjadi di tahun 2023, aku belajar di tahun 2024 dan 2025. Nah, yang dimana aku berusaha nguatin akarku dulu, akar hubungannya kita dulu kan. Kamu nyaman sama aku nyaman sama kamu. Ayo yuk, maksudnya kayak aku servis kamu gitu loh. Ya bukan servis apa ya, Iya. cuman ya maksudnya kayak kan kita You know, I nawari. know ya. Nah, kalau cara nawarinya, ya jujur, kalau orang kaya rata-rata sudah punya asuransi kesehatan. Cuman aku kembali lagi sama Vina, kita selalu review dulu. Toh, AI, Su, Ko, C, pastiin ya. Manfaatnya AI masih ingat kan? AI bayar premi berapa, untuk manfaat apa, cover sampai mana, awalnya di situ kan. Nah, dari situ baru kita pakai yang segitiga asuransi itu loh. Nah, segitiga asuransi yang pertama kan kesehatan, baru Critical proteksi, illness, ya proteksi illness, income, baru jiwa. life insurance, ya. Nah, kalau yang sudah punya semua, ya aku nawarin review polis. Review polis, ya istilahnya aku ya kamu kan
nggak minta untuk kamu, aku review polis aku bayar, kamu bayar enggak. Ya memang aku pure reviewin, atau kamu tak kasih sedikit ringkasan sedikit supaya kamu baca langsung tahu. Oh gitu ya Michael ya, iya boleh. Nah, yang dari situ baru aku tuh istilahnya banyak yang ya aku belajar gini, aku belajar ketulusan di waktu itu. Karena ya aku ada review polis juga yang dimana kayak orang kayak tidak terlalu menghargain sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Yang aku mau percaya, aku lakukan bagianku. Sisanya apa yang aku dapat, yo semua dari atas juga kok. Maksudnya kalau memang orang ini nyaman, orang ini suka sama kamu, pasti akan closing di kamu juga. Dan ya puji Tuhan aku dari 2022 aku ada prospek orang. Nah, baru closing aku di 2024. Nah, padahal sebenarnya orang apa nasabahku ini dibilang apa kurang uang, sangat tidak kurang uang gitu loh. Yang dimana kita tahun 2002 sempat masuk, 2023 sempat masuk, di 2024 ngor akhirnya luluh. Karena ya maksudnya dilihat kan karena hubungannya kita juga ini loh. Nah, kita ngomong enak sama dia, dia ngomong enak sama kita. Jadi kita ngomong ya kayak seakan-akan ya aku ngomong sama kamu jujur, bukan ada sesuatu gitu loh yang aku mau sama kamu. Gitu sih kalau yang anu. Nah, terus kalau produk yang aku sering nawarin dulu waktu di 2024 itu kita sering atau 2023 perwarisan, 2024 itu per future. Nah, sekarang ini kita lebih sering-sering masuk ke PCA karena setelah 2023, 2024 kita merasa kayak ternyata PCA ini sangat membantu orang loh dan maksudnya kayak puji Tuhan banyak banyak dari kantor juga itu yang nasabahnya terbantu karena PCA. Terbantunya terbantu apa dan gimana cara presentasi Eh, PCA-nya? kalau itu kan aku pakai cerita mertuaku. Mertuaku itu Jadi kan ini ya, apa untuk presentasinya tuh storytelling. storytelling. Apa ceritanya? Kamu cerita. Boleh bagi? Ya. Kalau aku selalu ceritanya itu, jadi kan kalau dia udah masuk di segitiga asuransi itu, aku selalu bilang, apa namanya, C kok coba dipertimbangkan. Karena sebenarnya kalau dari segitiga ini, yang paling penting kalau menurut aku memang yang paling bawah itu kesehatan. Tapi kalau menurut pengalamanku pribadi, yang paling penting itu justru yang tengah, sakit kritis. Kenapa kok aku bisa bilang gitu? Karena aku ini ngalami. Jadi mamaku itu kena cancer cervix. Nah, tapi mamaku itu orang yang sangat tidak percaya, bukan tidak percaya, sangat tidak mau beli asuransi kesehatan atau asuransi apapun itu. Karena mamaku tuh merasa dulunya DE sehat. Terus habis itu DE juga ngerasa aku punya Tuhan yang pasti bisa nyembuhkan. Ya emang nggak salah juga sebenarnya punya iman yang kayak gitu tuh sebenarnya nggak salah. Nah, tapi ketika mamaku ngalami itu, mamaku itu pengobatan habis 500 juta. Itu pakai biaya pribadi sampai mamaku tuh harus jual rumah. Mamaku tuh kena cancer 2017. Jadi zaman aku tuh masih kuliah. Nah, waktu aku kuliah itu jadi aku mengalami rasanya itu kayak mamaku jual rumah, terus habis itu aku pindah sana sini, nyewa rumah sana sini karena mamaku tuh nggak berani beli rumah. Habis jual rumah, ngambil 500 juta buat pengobatan, tapi mamaku pasti dong nggak mungkin berani beli rumah karena kan nggak tahu untuk ada pengobatan selanjutnya lagi apa enggak. Nah, di sana itu aku merasa aku sebagai anak, aku ngelihat mamaku aja loh kasihan. Maksudnya dia harus jual rumah. Mamaku single parent ya soalnya. Jadi aku ngelihat mamaku sendiri aja kasihan karena ngelihat dia jual rumah itu nangis-nangis juga. Aku tuh ngerasa kasihan. Balik lagi dari sisi akunya sendiri merasakan di mana circleku yang lain itu punya keuangan tuh yang stabil loh. Kayak aku nggak usah jauh-jauh. Aku waktu itu udah pacaran sama dia. Aku ngelihat dia aja kayak kok enak ya dia ini nggak pernah mengalami fase kehidupan kayak aku yang di mana aku ngelihat mamaku harus jual rumah terus mari gitu aku pindah rumah sana sini nyari sewa rumah yang lebih murah bahkan di titik yang paling parah waktu itu mamaku karena waktu itu uangnya di deposito juga mamaku juga nggak berani ngambil uangnya terus mamaku mendadak harus bayar rumah sakit itu dengan jumlah yang lebih besar lagi sampai akhirnya waktu itu udah jatuh tempo aku bayar uang kuliah. Nah sampai akhirnya mamaku tuh minta tolong ke aku ngomong, kamu kayaknya harus minta tolong deh ke pacarmu, ke Hoe ini supaya bayari uang kuliahmu dulu. Nah di sana itu aku ngerasa kayak wah gila ini gara-gara sakit nih mamaku sampai kayak gini sih.
Jadi sampai akhirnya DE pun ikut merasakan bayari uang kuliahku dulu kayak gitu. Nah dari sana itu aku cerita, ini benar-benar aku cerita ke nasabah kayak gini loh. Nah kalau menurutku, makanya kenapa sakit kritis itu paling penting. Kalau orang nggak mau beli asuransi kesehatan, nggak apa-apa loh. Menurutku ya, itu malah nggak apa-apa. Tapi kamu tuh harus punya asuransi sakit kritis. Karena kalau kamu sampai ada apa-apa, yang kasihan itu bukan cuma kamu toh, tapi bahkan tuh anak-anakmu. Heeh, sak nopol, karena itu aku sudah merasakan ya, C. Jadi jangan sampai anak-anak Cici itu amit-amit ya, jangan sampai merasakan apa sih Cici rasa. Maksudnya jangan sampai merasakan apa sih yang aku rasa gitu loh. Toh Cici beli proteksi ini, kepake nggak kepake, lah ya wis. Kalau nggak kepake pun ya wis Cici anggapannya beli untuk nanti jadi warisan, wis kayak gitu toh. Aku cuma ngomong gitu. Jadi ketika di sana, ya akhirnya balik lagi. Kalau terus dia nanya, misalnya dia nanya, ya wis berarti harusnya aku punya UP berapa ya? Dia ngomong gitu. Ya itu aku langsung balikin lagi. Sebenarnya terserah Cece karena sebenarnya yang tahu tuh Cece. Cece itu tahu cukupnya untuk keluarga Cece itu berapa. Kayak gitu. Aku cuma bilang gitu. Oke. Akhirnya mamaku, ya sampai sekarang puji Tuhan survive sih. Oke. Ya. Oke, pertanyaan terakhir boleh. Jadi gini ya, beberapa kayak agent baru atau apa ya, dia prospek kan nggak segampang itu diterima ya. Pada saat ditolak. Apa yang Michael rasakan gitu loh, bagaimana kamu kok bisa bertahan? Kan bisa aja kamu berpikir, duh kayaknya Cik Angel yo, kayaknya ini gak cocok lah buat aku gitu. Maksudnya seberapa kamu bertahan dan apakah Michael misalnya nih rajin ikut sistem dan mewajibkan diri sendiri untuk ikut sistem dan seberapa penting ikut sistem itu bisa mensupport kesuksesan Michael. Thank you. Oke. Waktu dulu aku agent teman-teman ya, dan aku tuh sesimpel mikir kayak gini. Aku buka toko kan 3 tahun kontrak lokasi kan. Nah, di versus kan ketika kamu jadi agent dalam waktu kurung 3 bulan, kamu penolakan 3 bulan, kamu mau runtuh. Menurutku fair nggak? Cece sudah kontrak 3 tahun, Cece mau fight demi ini, yang dimana Cece keluar uang, toh tapi di sini loh, apa kita nggak keluar uang apa-apa, tapi kamu baru kerja 3 bulan, kamu fight 3 bulan, kamu sudah mau runtuh. Kalau kita maksudnya kayak sebagai laki-laki kita secara logika, toh dan maksudnya kayak kita sebagai manusia yang adil dan sejahtera, itu harus apa? Adil dong. Kalau memang kayak gitu, aku kemarin kontrak 3 tahun, istilahnya kayak untuk aku patch up, aku kontrak 3 tahun, aku harus fight, aku kan fight kan. Nah, aku harus adil dong di sini juga. Aku ketika aku istilahnya coba terjun di dunia asuransi, minimal aku harus fight dulu 3 tahun. Karena aku harus merasakan sama-sama durasinya, aku fightnya durasinya dan hasilnya. Nah, kalau memang istilahnya ketika daya juangmu dan hasilnya yang tidak sesuai, kamu tinggal nggak apa-apa. Tapi yang kamu kasihkan yang apa waktumu yang di sini sama kotamu di sini sama di sini sama, gitu loh. Jadi menurutku tidak ada alasan kalau kamu bilang kayak, aduh ini nggak gini gini nggak gini. Kamu ayo, kamu mau nggak? Maksudnya kayak kalau kita challenge ya, agent. Ya udah, kamu kalau kalau buka bisnis bisnis konvensional, modal sewa mau berapa? Anggaplah 50 juta per tahun. Toh, kamu biasa orang sewa berapa 3 tahun kan? Pego, modal barangmu. Toh, wes katakanlah kamu jualan kelontong-kelontongan 350 juta. Ya wes kamu setoran ke aku 500 juta. Kamu jalan 3 tahun, kalau kamu berhasil 500 juta kamu tak balikin. Kamu mau nggak agent kayak gitu? Gak mau lah. Di sini kan prudent kan nggak perlu narik bayar kan istilahnya. Nah, tapi kenapa kamu baru effort sedikit dan kamu kena tolak sedikit? Kamu sudah kayak merasa kayak, oh bukan ini bukan duniaku, ini bukan jalanku. Bukan jalanku, bukan jodohku. Iya. Nah, makanya kayak kalau bilang aku cuma mau jadi orang yang fair aja sebagai manusia. Ya kamu bisnis di sini kamu istilahnya effort sekian, waktu sekian, toh kamu dapat sekian. Nah, ayo kita dikasih dengan durasi waktu Ya, yang waktu sama, power yang sama, toh oke ayo kita lihat resultnya gitu loh. Gitu sih, C. Aku maksudnya kayak sesimpel itu gitu loh. Karena jangan sampai kamu bandingin langit tapi kamu cuma lakukan bumi. Oh, Kan ya, ya. enggak fair kan. Wah, quote-nya ikut sistem. Ya sama aku ya sistem karena gini, aku dulu tuh orang nggak suka nggak terpaku sama sistem sebenarnya. Nah cuman
mau nggak mau, aku dulu waktu itu kayak pertama kan Iswani kayak ngomong, Iswani cuma sesimpel ngomong kayak gini, Hoe, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Toh, jadi kalau kamu malas-malasan ke sistem, toh, amit-amit, kamu bakal dapat agent juga malas-malas ke sistem. Toh. Nah, pertama aku tuh merasa kayak, ya aku kan dulu sombong tuh sih. Jadi kayak merasa kayak, pas itu, gak penting. Nggak, kan jujur aku dulu kayak gitu. Nah, tapi ternyata ketika aku mulai ikut sistem, maksudnya kayak, kadang hal ini kamu sudah tahu, kamu sudah ngerti hal ini, tapi diomongin sama agent lain, kamu lebih kayak, oh iya ya, sebenarnya kan kamu sudah ngerti kan, cuman mungkin ada sedikit perubahan modifikasi yang leader lain ceritain, leader lain sampaikan, kamu tuh akhirnya kayak kena, oh iya ya kayak gini loh, padahal kamu sudah tahu, cuman kita manusia itu cuman butuh apa di remind terus, kita ini kayak gelas, Harus mengosongkan. harus kosong, tapi ya kan kamu kalau gelas kamu minum kan kosong lagi kan, mesti diisi lagi kan, Iya. nah kayak gitu. Oke. Jangan pernah merasa penuh. Nah, karena ketika kita merasa penuh, akan ada satu titik kesombongan yang dimana kita merasa kayak kita nggak membutuhkan sistem. Dan aku pernah merasa di titik itu. Nah, dan ya istilahnya di waktu itu ketika aku sombong, aku merasa kayak memang aku nggak butuh. Tapi ketika kamu tuh istilahnya belajar mengosongkan gelas ini, mengosongkan hati ini, toh kamu merasa kayak, oh ya, sebenarnya kita butuh kok. Ini satu apa tetesan air yang kamu dapat tapi berguna untuk kita sendiri. Gitu. Big applause yuk teman-teman buat Michael Hui dan Vina. Terima kasih buat sharingnya yang inspiratif. Buat teman-teman yang ngejar finish strong ya semuanya.